Kemudian, kita diperlihatkan seorang mahasiswa senior yaitu Joy Lobo. Dia juga seorang penggila mesin seperti Rancho. Joy Lobo adalah mahasiswa tingkat akhir dan dia sedang mengerjakan tugas akhir. Lalu, dia menghampiri Pirus dan menanyakan kapan tanggal dia bisa sidang. Karena dia adalah orang pertama yang akan jadi insinyur di desanya. Dan dia juga sudah membeli tiket untuk ayahnya. Lalu Pirus menyuruh Joy untuk menelpon ayahnya. Pirus berkata bahwa Joy Lobo tidak akan lulus tahun ini karena dia sudah melebihi batas waktu dan juga proyeknya itu tidak realistis dan tidak masuk akal. Joy pun kemudian mencoba menjelaskan bahwa proyeknya sudah hampir jadi, tapi Pirus bersikeras menolaknya. Joy pun terlihat frustasi dan membuang proyeknya ke tong sampah. Ternyata Rancho melihatnya, lalu dia mengambil proyek Joy dari tong sampah. Lalu Rancho pun membawanya ke kamar dan menunjukkan kepada Farhan dan Raju. Menurut Rancho, proyek buatannya ini menarik dan dia berencana akan meneruskan proyek itu agar bisa jadi terbang dan akan menaruhnya rekaman di dalamnya. Dia juga akan memberi Joy kejutan dengan cara menerbangkannya ke jendela Joy sambil merekam. Setelah proyek itu selesai, Rancho dan teman-temannya mulai menerbangkannya. Drone itu pun mendekat ke jendela Joy. Tiba-tiba, mereka semua terkejut melihat Joy sudah gantung diri di kamarnya. Lalu, Rancho, Raju, dan Farhan berlari ke kamar Joy. Kemudian, kita diperlihatkan acara pemakaman Joy. Rancho pun mendekati Pirus dan mengatakan bahwa Pirus itu beruntung karena polisi dan ayahnya berpikir bahwa Joy itu bunuh diri dan menyebabkan tekanan hebat di rongga pernapasan. Tapi menurut Rancho, ini tekanan mental yang Joy terima selama 4 tahun. मर गया और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? Dan Rancho pun mengatakan bahwa mahasiswa itu belum bisa membuat mesin untuk mengukur tekanan mental. Andai mereka semua tahu ini bukan bunuh diri, tapi ini pembunuhan. बनाते तो पता चल जाता कि ये suicide नहीं murder है सर. Keesokan harinya, Rancho kemudian dipanggil ke ruangan Pirus. Dan Pirus marah karena dia menuduh Pirus menyebabkan kematian Joy. Lalu Rancho pun menjelaskan bahwa dia tidak menyalahkan Pirus, tapi dia menyalahkan sistem dan berkata bahwa India itu adalah peringkat pertama kasus bunuh diri dan setiap 90 menit ada siswa yang mencoba bunuh diri. Tapi Pirus berkata bahwa dia tidak ingin tahu dengan kampus yang lain. Yang dia tahu ini adalah kampus terbaik karena selama 32 tahun dia memimpin kampus ini dari peringkat yang ke-28 sampai dia jadikan peringkat yang nomor 1. Tetapi Rancho malah mengeyel dan berkata apa artinya nomor 1, tapi tidak membicarakan gagasan atau penemuan yang baru. Yang mereka bicarakan hanya peringkat peluang kerja atau paling banter bisa kerja di Amerika Serikat. Profesor hanya mengajarkan bagaimana mendapatkan nilai bagus, tetapi tidak mengajarkan bagaimana menjadi insinyur yang handal. Mendengar hal itu, Pirus langsung marah dan menarik Rancho membawanya ke kelas. Lalu Rancho disuruh Pirus untuk bagaimana cara mengajar engineering yang benar. Setelah itu, Rancho membuka buku dan menulis 2 kalimat di papan dan menyuruh semua yang ada di kelas termasuk Pirus untuk mencari arti dari 2 kata yang ia tulis dan mereka akan diberi waktu selama 30 detik. Serentak semua mahasiswa mulai mencari dan membuka buku. Saat waktu habis, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab arti dari 2 kata yang Rancho tulis. Lalu Rancho pun berkata, jika kita putar waktu ke belakang, apa kalian akan antusias temukan pengetahuan baru atau ide baru? Tidak, kalian hanya kalut dan berlomba. Apakah pengetahuan kalian meningkat? Tidak. Yang ada hanya tekanan. Ini universitas, bukan sirkus. Bahkan singa sirkus pun belajar untuk duduk di kursi karena ia takut dicambuk. Mendengar jawaban Rancho, Pirus pun marah dan menyuruh Rancho untuk cepat menjelaskan apa arti dari 2 kata itu. Rancho pun menjawab sambil nyeleneh,
bahwa kata itu adalah nama dari dua temannya, yaitu Farhan dan juga Raju. Mendengar hal itu, Pirus pun geram dan berkata, apakah ini cara dia mengejar engineering? Ranco pun menjawab bahwa dia tidak mengajari Anda engineering, tapi saya mengajari Anda bagaimana cara mengajar. Mendengar jawaban Ranco, semua siswa tertawa dan membuat Pirus semakin naik darah. Keesokan harinya, Pirus memberi surat peringatan kepada orang tua Farhan dan Raju. Dalam surat itu dikatakan bahwa jika putra-putra mereka masih bersama Ranco, mereka tidak akan lulus. Surat itu bagaikan bom atom di rumah mereka. Farhan dan Raju kemudian disuruh pulang oleh orang tuanya untuk dimarahi. Ketika di rumah Farhan, Ranco melihat beberapa foto menarik dan ternyata itu adalah hasil memotret Farhan. Kemudian ayah Farhan menjelaskan kalau sebenarnya Farhan itu ingin menjadi fotografer. Mendengar hal itu, Ranco kemudian mengatakan kenapa Farhan tidak diarahkan saja sebagai fotografer, bukannya menjadi insinyur. Kemudian ayah Ranco memohon agar Ranco tidak merenggut masa depan anaknya. Dan tiba-tiba ibu Farhan datang dan menyuruh mereka untuk makan bersama. Tetapi sebelum masuk, Ranco dihalangi oleh ayah Farhan dan disuruh untuk pergi. Dalam keadaan lapar, Farhan dan Ranco menuju ke rumah Raju. Rumah Raju itu terlihat seperti film 50 tahunan yang berwarna hitam dan putih. Ibunya hanya pensiunan guru dan ayahnya mantan tukang pos dan sekarang terbaring sakit di ranjang. Sedangkan kakaknya selalu murung akibat terlambat nikah karena mahar yang terlalu mahal. Mereka bertiga kemudian duduk dan mendengarkan ocehan ibu Raju. Lalu Raju pun pergi karena malu ibunya terus-terusan mengoceh di hadapan kedua temannya. Dalam keadaan lapar, untuk yang kedua kalinya mereka pun pergi. Dan di perjalanan, Ranco melihat pesta pernikahan dan menemukan ide agar mereka tidak kelaparan lagi. Ranco pun mengatakan untuk makanan itu tidak perlu uang, hanya butuh seragam. Dan akhirnya mereka pun pergi menuju ke sana dan berpura-pura sebagai tamu undangan. Dan lalu mereka makan di sana. Di tengah acara, Ranco mendengar pembicaraan seorang lelaki yang memarahi wanitanya karena memakai jam yang jadul. Kemudian Ranco mendekati wanita itu dan ternyata dia bernama Pia serta pacarnya bernama Suhas. Ranco mengatakan, kamu jangan menikahi Suhas karena Suhas itu seperti keledai yang mementingkan harga sebuah barang yang dipikirannya hanya uang. Mendengar hal itu, Pia merasa tersinggung, tetapi Ranco langsung membuktikan omongannya itu. Ranco langsung mendekati Suhas dan mengambil saus dari pelayan. Kemudian dia menumpahkannya ke sepatu Suhas. Melihat hal itu, Suhas langsung marah-marah dan berteriak sambil mengatakan harga dari sepatunya. Kemudian Ranco kembali mendekati Pia dan dia mengatakan, tinggalkan saja laki-laki itu, nasihatku gratis. Kemudian Pia mendekati ayahnya yang ternyata dia itu adalah Pirus, rektor di kampus. Kemudian dia ingat kata Ranco akan nasihat tadi. Lalu dia mendekati Ranco dan mengatakan kalau ayahnya tidak setuju dengan nasihat Ranco tadi. Lalu Ranco pun izin untuk menjelaskan kepada ayah Pia. Tetapi setelah balik badan, Pirus sudah ada di hadapan mereka bertiga. Mereka semua langsung terkejut antara takut dan malu. Lalu Ranco pun mengaku dan berkata kalau mereka itu adalah utusan dari kampus dan ingin membantu jika ada listrik yang mati. Ranco pun sudah membuat inverter pembangkit listrik tenaga api mobil. Tapi Pirus tidak percaya dan mengatakan di mana inverternya. Ranco pun kemudian menjawab dibawa oleh Farhan. Dan Farhan mengatakan Raju yang membawanya. Karena kejadian itu, Farhan dan Raju kembali dipanggil ke ruangan Pirus. Pirus kemudian menjelaskan kalau orang tua Ranco adalah orang kaya. Bahkan gaji orang tuanya jauh di atas gaji orang tua Farhan dan Raju. Kemudian Pirus menyarankan agar mereka tidak berteman lagi dengan Ranco
dan menyuruh mereka agar pindah kamar saja ke kamar catur. Mendengar hal itu, Raju langsung merasa gelisah dan takut akan ancaman virus, meskipun Ranco dan Farhan sudah menenangkannya. Ranco mengatakan, jangan mengejar kesuksesan, tapi kejarlah keunggulan, maka kesuksesan akan menghampirimu. Tetapi Raju malah pergi dan sambil mengatakan, jika tidak ada yang mustahil, coba masukkan lagi pasta gigi ini. Kemudian Raju pun pindah ke kamar catur. Adegan kemudian berganti di kamar catur. Dia ini dijuluki si Lencer. Untuk mempertajam ingatan, dia selalu minum obat ekstra pete dan kalau mencium aroma kentut, catur langsung menuduh orang lain yang kentut. Dia juga seorang yang licik, karena baginya ada dua cara untuk bisa jadi juara. Tingkatkan nilaimu atau turunkan nilai orang lain. Melihat hal itu, Ranco pun memutuskan untuk mengerjai catur. Keesokan harinya, Catur sedang membuat pidato dalam bahasa Hindi murni, dibantu pustakawan kampus di sana. Karena kebetulan Catur terpilih untuk menyampaikan pidato di Hari Guru nanti. Di sini, Catur memilih untuk menghafal saja isi pidatonya, padahal dia tidak terlalu mengerti dan memahami bahasa Hindi murni. Mengetahui hal itu, Ranco langsung mengerjakan aksinya. Ranco menyuruh Farhan untuk menelpon Catur dan berpura-pura sebagai polisi. Sedangkan Ranco bertugas untuk mengelabui pustakawan. Dia mengatakan kepada pustakawan itu kalau rektor Virus ingat padanya. Pustakawan itu pun langsung pergi ke ruangan Virus. Padahal Ranco tidak menyebut Virus memanggilnya. Hanya mengatakan Virus ingat padanya. Setelah aman, Ranco pun langsung merobek pidato yang telah dibuat Catur. Lalu Ranco mencetak kembali salinannya, tetapi sebelum dicetak, dia mulai mengubah kata-katanya seperti camatkar yang artinya keajaiban menjadi baladkar yang artinya cabul. Keesokan harinya di Hari Guru, kini giliran Catur yang tampil untuk menyampaikan pidato, dan di sana juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Ketika Catur pidato, dia mengatakan kata yang telah diubah oleh Ranco, yang harusnya isi pidatonya itu memuji rektor Virus dan malah mempermalukan Virus, serta mempermalukan Perdana Menteri itu. Hal itu membuat pustakawan pingsan dan membuat Virus marah, lalu menendang Catur. Mengetahui dia telah dikerjai Ranco, Catur pun sangat marah dan mengatakan bahwa idealis Ranco itu tidak berguna di dunia nyata. Lalu Catur bertaruh siapa yang akan paling sukses 10 tahun mendatang di tanggal 5 September. Lalu dia menuliskannya di atas menara gedung kampus. Kemudian diperlihatkan Pia yang sedang mengobrol bersama Suhas di sebuah mall. Lalu Pia melihat Ranco bersama Milimeter. Dan lalu dia mendekati Ranco dan memarahi Ranco karena dia telah mengubah isi pidato Catur. Dan hal itu mempermalukan Virus. Tetapi Ranco malah memperlihatkan inverter yang ia buat dan diberi nama Virus. Tidak memperdulikan hal itu, Pia marah dan mengatakan kenapa dia memusuhi ayahnya. Ranco pun kemudian menjawab karena Virus tidak bisa mengelola kampus dengan baik dan menghasilkan keledai seperti dia sambil menunjuk ke arah Suhas. Dia pun semakin marah karena Ranco memanggil Suhas keledai. Lalu Ranco berkata bahwa Suhas itu semulanya insinyur, lalu memperoleh gelar MBA, lalu jadi bankir di Amerika. Dia itu rakus yang di pikirannya hanya ada uang, untung dan rugi. Dia melihat keuntunganmu karena anak rektor dan kamu seorang dokter. Hal itu akan menaikkan citranya. Kemudian Ranco membuktikannya sambil mengambil jam tangan Pia. Ranco memanggil Suhas dan mengatakan kepadanya bahwa jam tangan Pia itu hilang. Lalu Suhas memarahi Pia sampai Pia ingin menangis. Kesal karena dimarahi oleh Suhas, Pia kemudian mengembalikan jam tangannya kepada Suhas sambil memanggilnya keledai.